Kalong, kami mawon macetnya. Saya berpikir di Bandung ini pusatnya orang-orang pintar. Semua kota hampir di seluruh Indonesia dibangun oleh alumni insinyur dari Bandung. Menangani Bandung ini belum selesai juga ya. Mudah-mudahan nanti ya generasi adik-adik sini ya kan sudah selesai. Yang harus didahulukan, yang harus diprioritaskan menata kota Bandung dulu biar laris gitu loh pada saat weekend seperti ini kan tertarik gitu ke Bandung ya. Tidak tergerak oleh kemacetan gitu. Banyak orang masuk ke sini ya otomatis banyak uang masuk, pertumbuhan tinggi juga ya. Gitu. Saya diberi materi oleh panitia untuk menyampaikan undang-undang dan mekanisme penyusunannya. Adik-adik sekalian ya, kita harus bersyukur ya bahwa saya sekaligus juga apresiasi dan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah berjuang melahirkan era zaman reformasi ini ya, dari era sentralisme ke era desentralisasi, dari era tidak ada demokrasi, nah sekarang era demokrasi yang dimotori oleh para mahasiswa dan para pemuda. Tepuk tangan. Jadi mahasiswa ini cirinya adalah selalu membuat sejarah, dan siklusnya ini biasanya itu generasi. Ini reformasi ini baru berjalan berapa 15 tahun ya. Nah, nanti eranya ada nanti ada lagi perubahannya ke depan, perubahan untuk yang lebih baik tentunya. Maksud saya di era reformasi ini ya, kaitannya dengan materi yang saya bawakan ini. Dulu membuat undang-undang itu adanya di presiden. Nah, sekarang kan bergeser ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi DPR ini sekarang punya kekuatan yang luar biasa, punya power membuat undang-undang, Nah, itu bersama pemerintah ya. Memang undang-undang itu diusulkannya bisa dari DPR ya, bisa juga dari presiden. Tetapi kekuasaannya lebih besar ada di DPR, lebih besar ya. Karena pada saat undang-undang itu sudah disepakati ya, antara DPR dengan presiden ya, dengan pemerintah, kalau misalnya di dalam paripurna itu ada kesepakatan bulat diserahkan oleh pimpinan DPR ke presiden dan presiden dalam waktu 30 hari tidak menandatangani, maka undang-undang itu RUU menjadi undang-undang itu yang sudah disetujui di paripurna itu harus dijalankan sebagai undang-undang. Itu luar biasa. Jadi bergeser dari otoritas, dari kekuasaan presiden ke sekarang ke Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa? Karena DPR ini kan representasi dari rakyat seluruh Indonesia. Adik-adik sekalian ya, apa itu undang-undang ya? Undang-undang yaitu ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah, eksekutif dan DPR atau legislatif, disahkan oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif dan sebagainya, ditandatangani oleh kepala negara dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kemudian pengertian dari undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Kemudian apa itu peraturan perundang-undangan? Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dua pengertian tersebut, maka dapat diketahui
bahwa undang-undang adalah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selain undang-undang, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Dasar tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, ini Perpu sekarang sedang hangat ya. Nah, karena ada kasus ketua MK itu ditangkap oleh KPK, nah, kemudian Presiden mengeluarkan Perpu. Nah, tapi Perpu ini karena pengganti undang-undang nanti berlaku dan tidaknya itu harus dapat persetujuan dari DPR. Peraturan Presiden, Perpres, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota juga termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Dari uraian tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan undang-undang merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Ada hierarki peraturan perundang-undangan ya, menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pasal 7, 1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini menduduki hierarki tertinggi ya. Kemudian berikutnya adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berikutnya undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Berikutnya, mekanisme dalam penyusunan undang-undang ya. Berdasarkan